Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai fitur kesiswaan yang ada di role manajemen. Pada halaman utama kesiswaan, ada terdapat 6 menu, yaitu beranda, siswa, tata tertib, prestasi, kehadiran, dan ekstrakurikuler. Pada menu siswa, Anda bisa melihat seluruh jumlah siswa di seluruh angkatan serta di angkatan tertentu. Sekaligus Anda bisa melihat presentasi jenis kelamin siswa dan kompetensi keahlian siswa yang ada di sekolah. Tidak hanya itu, Anda bisa melihat daftar seluruh siswa dengan data siswanya seperti nomor WhatsApp, foto, dan masih banyak lagi. Pada menu tata tertib, terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu peraturan, poin, sanksi, data siswa, dan data siswa pelanggar. Pada segmen peraturan, Anda bisa melihat seluruh peraturan yang ada di sekolah Anda. Terdapat bab-bab peraturan yang bisa kalian lihat dengan menklik 2 kali, dan di dalamnya terdapat detail pasal dari bab tersebut. Anda juga bisa menambahkan pasal dari bab tersebut dengan mengklik tambah pasal dan isi judul serta penjelasan pasalnya. Pada segmen poin, Anda bisa mengetahui penghargaan dari para siswa di sekolah Anda, serta Anda bisa menambahkan data penghargaan dengan mengklik tambah bentuk lalu masukkan tingkat prestasi dan poin penghargaannya. Di segmen ini, Anda dapat mengetahui kategori pelanggaran yang ada di sekolah. Terdapat 2 kategori, yaitu pelanggaran ringan dan sedang. Anda juga bisa menambahkan kategori pelanggaran dengan mengklik tambah kategori dan mengisi datanya. Tidak hanya itu, Anda bisa melihat bentuk pelanggarannya secara lebih detail dan Anda juga bisa menambahkan bentuk pelanggarannya. Lanjut ke segmen sanksi. Pada segmen ini, Anda bisa mengetahui daftar sanksi dan bisa memonitor sanksi tersebut. Pada daftar sanksi, Anda bisa melihat seluruh sanksi dan juga bisa menambahkan sanksinya, serta di bagian monitor, Anda bisa memonitor siswa yang mendapatkan sanksi. Berikutnya ada segmen data siswa. Di bagian data, Anda bisa melihat data siswa pelanggaran per kelas, dan juga di bagian cari pelanggar, Anda dapat menemukan pelanggaran, penghargaan, dan sanksi. Selanjutnya di segmen data siswa pelanggar, Anda bisa melihat daftar siswa yang melakukan pelanggaran. Di dalam menu prestasi, Anda bisa melihat seluruh prestasi siswa-siswi dengan kategori tingkat prestasi mulai dari tingkat provinsi, kota, dan nasional, serta Anda juga bisa menambahkan data prestasi dengan klik tambah prestasi. Tidak hanya itu, Anda bisa melihat detail prestasi sekaligus dengan sertifikatnya. Pada menu kehadiran, Anda dapat melihat rekapitulasi kehadiran dari seluruh kelas yang ada di sekolah. Selain melihat rekapitulasi, Anda juga memiliki akses untuk merekap kehadiran siswa, serta bisa mengecek kehadiran sesuai dengan tanggal yang kalian tentukan. Di bagian menu ekstrakurikuler, Anda dapat melihat seluruh daftar ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Selain dapat melihat, Anda juga dapat menambahkan ekstrakurikuler baru dengan mengklik tambah, serta Anda dapat melihat detail anggota dari ekstrakurikuler sekaligus menambahkan anggota. Pada fitur publikasi, di menu homepage, kalian bisa menambahkan konten website sekolah di bagian homepage. Kita bisa menambahkan slider, kemudian masukkan foto, judul, dan deskripsi yang sesuai. Di sini kita juga dapat mengedit slider yang tadi sudah kita tambahkan, seperti mengganti foto, judul, atau deskripsinya. Di sebelah fitur edit ada juga fitur untuk menghapus slider. Pada section selamat datang, kalian bisa mengisi deskripsi singkat,
visi dan juga misi sekolah kalian. Kalian juga bisa menambahkan video, foto atau link yang berhubungan dengan sekolah kalian. Pada section ini, kalian bisa mengisi jumlah siswa, guru dan juga kelas yang ada di sekolah kalian. Kalian juga bisa mengubah background sectionnya. Pada section profil sekolah kalian bisa upload foto, video atau link sebagai thumbnail yang akan tampil pada website sekolah kalian. Di section selanjutnya yaitu jelajah sekolah, kita bisa menambahkan benar dan juga link yang akan dituju. Setelah semua data berhasil terisi, kalian bisa klik simpan perubahan. Di menu profile, kalian bisa menambahkan konten website sekolah untuk bagian profile. Kalian bisa menambahkan foto. Pada section selanjutnya, kalian dapat menambahkan deskripsi, foto, video atau link yang berkaitan dengan sekolah kalian. Kalian juga dapat menghapus atau mengubah foto yang sudah ditambahkan sebelumnya. Pada section ini, kalian dapat menambahkan sambutan, pesan singkat, dan juga foto kepala sekolah. Selanjutnya, kalian bisa menuliskan sejarah singkat dan foto mengenai sekolah kalian pada section ini. Nah, kalian juga bisa menambahkan logo sekolah kalian. Selain itu, kalian bisa tambahkan lagu mars sekolah kalian dalam bentuk video ataupun link beserta liriknya. Di section terakhir, kalian dapat menambahkan informasi sekolah, lalu klik simpan perubahan jika semua data telah terisi. Pada menu jurusan, kalian bisa menambahkan konten sesuai dengan jurusan yang dipilih, seperti menambahkan foto, sambutan ketua jurusan, deskripsi jurusan, serta fotonya. Di sini, kalian juga bisa menambahkan data guru yang ada di jurusan kalian, dengan memasukkan nama dan jabatannya. Terakhir, kalian bisa menambahkan foto mengenai jurusan kalian, dan klik simpan perubahan jika semua data telah terisi. Pada menu kegiatan, kalian bisa menambahkan kegiatan baru. Kalian juga bisa mengedit dan menghapus nama kegiatan yang telah ditambahkan sebelumnya. Dalam kegiatan tersebut, kalian bisa menambahkan foto sebagai bannernya dan juga menambahkan detail kegiatan apa saja yang dilakukan. Setelah semua sudah terisi, klik simpan perubahan dan data akan diproses. Pada menu Surprise, sama seperti sebelumnya, kalian bisa menambahkan foto untuk bagian bannernya. Di sini, kalian bisa menambahkan surprise, mulai dari fotonya, nama surprise, link, dan juga deskripsi singkat surprise. Klik simpan perubahan ketika semua sudah selesai. Pada menu terakhir yaitu blog, kalian bisa menambahkan foto seperti sebelumnya sebagai benar. Kemudian kalian juga dapat menambahkan blog baru, mulai dari judul, isi, kategori, dan juga covernya. Dalam akun manajemen sekolah, kita dapat memilih menu keuangan,
Kemudian akan tampil halaman dari menu keuangan seperti pada gambar. Lalu klik pembayaran. Pada menu pembayaran, pengguna dapat menambahkan pembayaran siswa, seperti SPP, ujian, lainnya, dan khusus. Karena kita ingin membuat pembayaran untuk SPP, kita dapat pilih opsi SPP. Akan muncul pop-up untuk mengisi detail pembayaran, seperti nama pembayaran, tahun ajaran, tipe ujian, nominal. Bagikan kepada. Tanggal dibuat. Lalu terhubung dengan transaksi. Jika iya, isi data di bawah. Setelah mengisi semua data, klik tambah pembayar, maka data akan berhasil. Jika sudah berhasil, akan tampil seperti pada gambar. Selanjutnya kita memilih salah satu pembayaran yang ingin dikonfirmasi siswanya. Pilih kelas siswa. Ada untuk update siswa. Juga unggah data. Jika data yang dimasukkan salah, bisa dihapus. Lalu untuk pembayaran SPP bisa diedit dan dihapus. Selanjutnya ketap tunggakan. Ada rekap tunggakan. Selanjutnya pilih tahun akademik. Selanjutnya ke bagian perencanaan. Di sini sekolah akan membuat perencanaan membangun lab pipa. Dan tentukan tanggal awal pembuatan hingga tanggal akhir pembuatan. Setelah selesai mengisi, maka simpan data tersebut. Di sini data sudah tersimpan. Di sini ada fitur edit dan hapus. Klik bagian pembuatan lab pipa untuk mengisi rincian pengeluaran terkait pembangunan lab pipa. Ada daftar akun rekening, rencana, juga laporan proyek. Selanjutnya, buat akun, lalu isi data anggaran pembangunan lab pipa berdasarkan rincian yang telah disiapkan. Pastikan semua informasi dan data dimasukkan dengan benar agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Setelah semua data telah terisi dengan lengkap dan sesuai, klik simpan untuk menyelesaikan proses pengisian. Di fitur ini juga terdapat edit dan hapus jika data yang dibuat masih kurang optimal. Di bagian akun rekening tersedia beberapa fitur bank yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengecek saldo secara langsung. Pada jurnal umum, isi nama juga tanggal perencanaan.
Lalu pilih akun yang telah dibuat untuk menyesuaikan pencatatan debit dan kredit. Pastikan setiap transaksi dicatat sesuai dengan kategori akun yang tepat agar laporan keuangan tetap akurat. Data belum dapat disimpan karena belum memenuhi syarat. Pastikan semua kolom telah diisi dengan benar dan sesuai ketentuan. Data berhasil dibuat. Di sini ada fitur hapus dan edit. Selanjutnya bagian laporan. Terdiri dari jurnal umum, laba rugi, lalu ada neraca dan arus kas. Kalian dapat membuat kategori pada laba rugi. Di sini mencoba untuk membuat kategori pemasukan. Selanjutnya ke bagian realisasi. Ada daftar akun, akun rekening, transaksi dan laporan. Selanjutnya adalah bagian inventaris. Tersedia informasi mengenai pengeluaran sekolah. Bisa untuk melihat detail prosesnya. Ada dua pilihan, verifikasi juga tolak barang. Barang masih menunggu verifikasi. Pastikan untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi agar dapat diproses ke tahap pendataan. Isi semua data yang diperlukan untuk proses verifikasi. Lengkapi untuk mengisi nama akun, kredit juga debit. Setelah semua data terisi dengan lengkap, klik simpan untuk menyelesaikan proses verifikasi. Setelah mengisi data dan menyimpan dengan status aksi tertunda, sistem akan otomatis memperbarui status menjadi aksi aktif. Klik tambah dan isi data. Pilih transaksi. Lengkapi masa pakai dan satuan. Lalu isi untuk nama transaksi penyusutan. Dan lengkapi bagian jurnal umum. Lalu simpan. Selanjutnya ada aset berdasarkan minggu, bulan, atau tahun sesuai kebutuhan. Lalu dapat download mutasi, juga menambahkan transaksi. Lengkapi data untuk transaksi.
Setelah itu tambah transaksi. Data akan otomatis masuk. Kita bisa download mutasi. Selanjutnya adalah histori. Menampilkan catatan lengkap perubahan dan aktivitas terkait. Berikutnya ke fitur ujian. Ini adalah tampilan beranda pada fitur ujian. Di sini ada bank soal dan jadwal ujian. Bank soal adalah tempat untuk mengatur soal-soal ujian. Di sini terdapat bank soal, jadwal ujian, analisis soal, dan sampah ujian. Ini adalah gambaran soal-soal yang sudah dibuat sebelumnya. Cara membuat bank soal yaitu dengan mengklik pada bagian buat bank soal di pojok kanan atas. Masukkan nama bank soal yang ingin dibuat. Pilih tipe ujian. Setelah itu pilih mata pelajaran. Dan terakhir, pilih tingkat kelas. Lalu klik simpan. Soal tersebut berhasil dimuat. Dan ini adalah bank soal yang baru saja dibuat. Di sini, disediakan juga fitur filter untuk mempermudah pencarian bank soal yang telah dibuat sebelumnya. Kalian bisa memasukkan nama ujian, tipe ujian, mata pelajaran atau tingkat kelas. Selanjutnya jadwal ujian. Di sini kalian bisa melihat ujian apa yang sedang berlangsung, yang akan datang, dan yang sudah selesai. Kemudian, analisis soal. Di sini kalian bisa pilih tahun akademik terlebih dahulu di pojok kanan atas. Setelah itu, klik lihat pada pelajaran yang ingin dianalisis. Pada bagian ini terdapat soal-soal yang sebelumnya sudah dibuat. Klik bagian ini untuk melihat detail pada tiap soal. Di sini, ada juga template kesukaran. Klik tambah untuk menambahkan daftar kesukaran. Kalian bisa memasukkan judul, batas bawah, dan batas atas kesukaran. Kemudian klik tambah. Disediakan juga fitur untuk mencari soal. Kalian hanya perlu menuliskan keyword dari soal yang ingin kalian cari. Ada juga filter untuk mempermudah pencarian. Kalian bisa mencari sesuai dengan bank soal, tingkat kesukaran, maupun tipe soal. Untuk mengunduh soal, bisa klik di pojok kanan atas, dan soal akan otomatis terunduh. Dan yang terakhir ada sampah ujian. Di sini terdapat bank soal yang sebelumnya sudah dihapus dari daftar bank soal. Untuk menghapus bank soal, kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas bank soal. Pilih hapus, lalu oke. Bank soal akan otomatis terhapus dan dipindahkan ke sampah ujian. Di sini ada juga filter untuk mencari sampah ujian. Kalian bisa mencari sesuai dengan nama ujian, tipe ujian, mata pelajaran ataupun tingkat kelas. Untuk fitur jadwal ujian ini, ada jadwal yang sedang berlangsung, akan datang, dan sudah selesai. Ini sama saja dengan jadwal ujian yang ada di fitur bank soal sebelumnya.